Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astritika Fajrani dari Kisumbai yang merupakan salah satu anggota dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengambilan keputusan investasi. Kita ketahui bahwa investasi merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan probabilitas perusahaan di masa mendatang. Sedangkan pengambilan keputusan investasi itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dananya ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan investor pasti akan mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Keputusan investasi juga berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Adapun dasar-dasar untuk pengambilan investasi ada 3, yaitu yang pertama ada return, yang dimana ini merupakan sebuah sebutan untuk keuntungan yang didapat dari menanam dana pada sebuah instrumen investasi, yang dimana terdapat 2 jenis return pada konteks manajemen investasi. Yang pertama itu ada return harapan dan yang kedua itu ada return aktual atau yang terjadi, yang dimana return harapan ini merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa mendatang. Yang kedua itu return aktual atau yang terjadi, yang merupakan tingkat return yang telah diperoleh dari investor masa lalu. Selanjutnya dasar pengambilan investasi yang kedua yaitu ada risiko, yang dimana ini hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu besar risiko yang harus ditanggung dari suatu investasi. Investor itu sendiri adalah makhluk yang rasional yang tidak menyukai ketidakpastian atau risiko. Sikap investor terhadap risiko akan tergantung pada preferensi investor tersebut terhadap risiko. Dan dasar untuk pengambilan investasi yang ketiga itu yaitu hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan, yang dimana hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear, yang artinya semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferianti selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara pengambilan keputusan. Ini ada 5, yaitu yang pertama penentuan tujuan investasi. Tahap ini para investor harus mengetahui apa tujuan dari investasi yang mereka lakukan, apakah itu jangka panjang atau jangka pendek, dan kemudian risiko apa yang akan terjadi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Tahap ini merupakan tahap penentu kebijakan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dengan pemilihan alokasi. Kemudian keputusan ini juga menyangkut tentang pendistribusian dana dalam berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi portofolio. Ini terbagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Yang aktif ini meliputi kegiatan penggunaan informasi serta teknik-teknik peramalan yang aktif untuk kombinasi portofolio yang lebih baik. Yang pasif ini meliputi aktivitas informasi yang efisien untuk indeks kinerja pasar. Yang keempat, pemilihan aset. Tahap ini bertujuan untuk kombinasi portofolio yang efisien, dan yaitu portofolio yang ditawarkan dengan return harapan tertinggi dengan resiko tertentu pula. Yang kelima itu pengukuran dan evaluasi kinerja investasi. Ini merupakan penentu
apakah investasi tersebut layak atau tidak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu tips pengambilan keputusan investasi yang tepat. Yang pertama itu kenali dulu jenis investasinya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya kamu mencari tahu dulu mengenai jenis investasi yang menguntungkan dan tidak menimbulkan risiko. Yang kedua itu tentukan tujuan dan kebijakannya. Menetapkan tujuan investasi akan lebih memaksimalkan hasil dari keputusan investasi, karena tujuan investasi akan lebih memotivasi investor dalam melakukan yang terbaik. Untuk perencanaan keuangan dengan investasi menjadi bagiannya. Yang ketiga, tetapkan strategi portofolio investasi. Terdapat 2 strategi portofolio yang dapat dipilih, diantaranya adalah strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang keempat, melakukan diversifikasi, yang dimana diversifikasi merupakan satu cara untuk mengendalikan risiko, karena walaupun berinvestasi pada beberapa aset investasi yang dimiliki, diversifikasi juga dikaitkan sebagai strategi untuk menyempurnakan portofolio. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, adapun tips mengambil keputusan investasi yang tepat. Yang kelima itu menghitung tingkat keuntungan dan risiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maka artinya kita juga harus siap menanggung risiko yang besar juga. Namun sebaliknya, jika semakin rendah risiko yang ditanggung, maka semakin rendah maka tingkat keuntungan yang dapat diharapkan. Yang keenam itu tentukan jangka waktu investasi. Menentukan jangka waktu investasi diawali bisa mengambil dalam menentukan beberapa kisaran risiko yang kelak ditanggung. Yang ketujuh, mengenali karakter diri sendiri sebagai investor. Karakter investor pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu risiko yang biasanya bersikap agresif dan spekulatif. Yang kedua, menghindari risiko yang cenderung menghindari berita dan surat kabar atau sumber media berita lainnya agar tidak mengganggu rencana keputusan investasinya. Yang ketiga, netral yang cenderung lebih fokus, lebih fleksibel tapi tetap bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedelapan, evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara rutin. Ini guna untuk mengukur, mengevaluasi kinerja portofolio dengan lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang baiknya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.